Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun secara daring. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali pada BDR kali ini ya. Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat. Dan jangan lupa tetap melaksanakan prosedur kesehatan COVID-19. Jangan lupa memakai masker bila keluar rumah, dan sering-sering cuci tangan memakai sabun selama 20 detik. Baiklah, kita memasuki materi kita yang kedua, yaitu tentang atletik. Ibu mengambil tema tentang jalan cepat. Apa itu jalan cepat? Nah, di sini kan kalian bisa lihat ya di layar kalian sekilas tentang jalan cepat. Berjalan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Berjalan itu berarti sangat utama ya, menunjang untuk kegiatan seluruhnya. Tanpa berjalan kalian mana mungkin bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana. Kemudian di sini jalan kaki merupakan salah satu gerak tubuh yang dapat memacu kerja jantung. Di sini kalian dengan berjalan pun itu sudah termasuk olahraga. Dengan memacu kerja jantung, peredaran darah ke seluruh tubuh menjadi lancar. Jadi olahraga yang sangat efektif dan efisien itu salah satunya dengan berjalan kaki. Sebagai salah satu nomor perlombaan, jalan cepat kerap dilombakan dalam stadion dan di jalan raya. Dalam nomor jalan cepat dikenal beberapa gerak spesifik untuk menguasai gerakan jalan. Nah, lomba untuk jalan cepat ini dibagi dua kategori ya, yaitu yang untuk putri dan untuk putra. Untuk putri itu, untuk lomba secara nasional itu 5 km dan 10 km. Sedangkan untuk putra itu yang diakui nasional itu 10 km dan 20 km. Di situ di dalam jalan cepat itu ada gerak spesifik. Sama seperti olahraga atletik lainnya seperti lari, ada start, gerak tungkai, tumpuan kaki, ayunan lengan, gerak pinggul, dan memasuki finish. Di sini start. Start dalam jalan cepat dilakukan dengan posisi berdiri. Dengan berdiri, gerak lanjutan untuk berjalan akan mudah disesuaikan. Tidak seperti halnya untuk lari sprint atau lari jarak pendek ya. Di situ startnya itu untuk sprint itu khusus dilakukan start jongkok. Jadi nanti di situ ada alat startnya namanya start block, khusus untuk menyimpan kaki. Kemudian baru posisinya sudah diatur sedemikian rupa jaraknya sesuai dengan panjang tungkai. Kemudian gerak spesifik berikutnya yaitu gerak tungkai. Tungkai melangkah semaksimal mungkin sampai pada batas kemampuan jangkauan melangkah. Hal yang perlu diperhatikan adalah kaki dan tumit selalu dalam keadaan vertikal. Vertikal di sini maksudnya ya, kaki dan tumit itu dalam jalan cepat selalu dalam keadaan lurus. Jadi kakinya tidak bengkok, selalu dalam keadaan lurus. Nanti di situ kalian bisa lihat nanti di video pembelajaran, kakinya itu tidak ada bengkok, kaki dan tumitnya ya lurus. Kemudian gerak spesifik lainnya yaitu tumpuan kaki. Saat mendaratkan kaki ke tanah,
dahulukan bagian tumit kaki yang menyentuh tanah. Nah, tumit itu yang mana? Tumit itu yang di ujung ya, di ujung kaki belakang, searah dengan betis. Nah, itu namanya tumit. Jadi mendaratnya itu pertama-tama itu tumit dulu yang menyentuh tanah, kemudian telapak kaki, baru ujung kaki. Kemudian kaki harus diluruskan dan menumpu dalam posisi tegak lurus dan vertikal. Gerak spesifik lainnya yaitu ayunan lengan. Ayunan lengan kiri ke depan siku dilipat 90% bersamaan dengan kaki kanan ke depan. Jadi tidak seperti robot ya. Kaki kiri maju, tangan kiri maju. Jadi gerakannya itu harus bersilangan. Kaki kiri maju, tangan kanan yang maju. Dan kaki kanan maju berarti tangan kiri yang maju. Jangan sampai salah ya. Nah, ayunan lengan kanan ke depan dengan siku dilipat 90 derajat bersamaan dengan kaki kiri ke depan. Jadi sikunya dilipatnya 90 derajat. Ukur aja pakai busur 90 derajat tuh sebagaimana. Kemudian gerak spesifik jalan cepat berikutnya yaitu gerak pinggul. Sendi panggul bergerak secara fleksibel mengikuti gerak tungkai. Jadi maksudnya panggul ini bergeraknya harus luas mengikuti gerakan tungkai kaki. Kemudian berjalan pada garis lurus untuk mendapatkan gerak pinggul dengan gerak memutar pada sendi. Jadi harus gerakan pinggulnya itu seluas mungkin supaya gerak pinggulnya itu bisa memutar pada sendi. Kemudian yang terakhir, gerak spesifik jalan cepat yaitu memasuki garis finish. Nah, untuk khusus jalan cepat ini tidak ada gerakan yang khusus untuk memasuki seperti pada lari jarak dekat ya. Hanya gerakan jalan terus. Jadi memasuki garis finishnya itu dengan gerakan jalan terus. Tidak ada gerakan khusus ketika memasuki finish. Beda halnya dengan sprint ya. Kalau sprint itu banyak caranya. Ada yang dengan lari terus tanpa berhenti, kemudian membusungkan dada, kemudian agak mencondongkan tubuh dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya koordinasi gerak jalan cepat secara sederhana. Di sini sederhana itu ada dua yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Yang harus diperhatikan yaitu kaki dan tumit selalu dalam keadaan lurus. Dan gerakan ini dipertahankan dengan irama yang tetap. Jadi gerakan jalannya itu harus konstan. Konstan itu iramanya tetap tidak berubah. Jadi panjang langkahnya juga harus sama. Tidak boleh misalnya sekali langkahnya pendek kemudian langkah panjang, tidak. Jadi sudah disesuaikan dengan irama gerakan kaki yang konstan atau yang tetap. Kemudian di sini latihan gerak spesifik jalan cepat. Yang pertama-tama itu sama ya. Kegiatan pemanasan, kalian lakukan pemanasan itu bisa 5-15 menit dengan pertama-tama yaitu peregangan statis mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian dilanjutkan dengan peregangan dinamis seperti gerakan-gerakan sederhana. Kalau dari kepala itu seperti menengokkan kepala ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Kemudian meluaskan sendi bahu dengan gerakan memutar-mutarkan lengan bisa ke samping, kemudian bisa ke atas dan ke bawah. Dilanjutkan dengan pemutaran pinggang, kemudian nurun lagi pergerakan lutut, dan terakhir itu peregangan dinamisnya itu pada kaki bisa dengan memutar-mutarkan kaki ke kiri dan ke kanan. Dilanjutkan dengan gerakan jogging pelan. Sejauh misalnya ditentukan jaraknya 20 meter jogging bolak-balik.
Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan latihan gerak dasar seperti yang tadi Ibu jelaskan, yaitu mulai dari startnya bagaimana yang baik, kemudian posisi badan bagaimana, ayunan lengan, ayunan kaki, kemudian gerak pinggul, dan yang terakhir itu teknik memasuki garis finish. Nah, di sini kan Ibu putarkan video prakteknya, silakan kalian simak dan cermati. Ini tentang teknik jalan cepat. Dari tekniknya, peraturannya, bagaimana melatihnya, itu harus diperhatikan. Perbedaannya dalam di lari itu ada saat kita melakukan melayang dan saat kita melakukan lutut bengkok. Dan di saat-saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat. Dan peraturan, karena di jalan cepat itu ada 2 peraturan, yaitu tidak boleh melayang atau lost contact sama sekali, tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah lutut bengkok. Saat sebelum kita memulai jalan cepat, itu kita harus melakukan namanya pemanasan, stretching. Karena jalan-jalan cepat itu butuh kelenturan, dan untuk dapat kelenturan itu kita harus melakukan latihan pelenturan. Karena saat kita belum lentur, kita melakukan jalan cepat, sendi-sendi kita itu akan sakit. Dari lutut, tulang kering, ankle, terus pinggul, bahu, itu akan terasa sakit kalau kita tidak melakukan pelenturan terlebih dahulu. Kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik? Karena saat kita berjalan, saat kita berbicara prestasi, jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga. Jadi tangan kita itu harus ke depan, lurus, ayunan kita tetap ke depan, dan kaki kita itu tidak usah kita putar pinggul kita buat-buat jadi seperti yang geol-geol gitu, itu tidak perlu. Karena itu natural, gerakan natural dari jalan cepat itu seperti itu. Semua orang akan mengalami itu jika dia berjalan lebih cepat dan dia mendarat dengan tumit. Orang Indonesia itu butuh olahraga, dan olahraga yang paling mudah adalah berjalan. Kalau ingin sehat, kita berjalan. Baiklah, setelah kalian tonton videonya, kalian bisa menyimpulkan apa itu jalan cepat. Dari situ kalian tadi sudah melihat seorang atlet itu ya, tadi atlet nasional jalan cepat ya. Dia selalu menangi perlombaan jalan cepat, selalu mendapat medali emas. Kemudian mewakili Indonesia di SEA Games. Di SEA Games apa yang dilakukan setiap tahun sekali gitu ya. Kalian juga bisa mencari di Google atlet-atlet jalan cepat putri yang lainnya. Di situ pada video itu dijelaskan sebelum melakukan latihan jalan cepat. Tadi seperti Ibu jelaskan harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kenapa melakukan pemanasan terlebih dahulu? Di sini gunanya pemanasan itu yaitu untuk mencegah terjadinya cedera. Kemudian untuk menyiapkan kondisi tubuh kita untuk melakukan pekerjaan yang cukup berat, karena jalan cepat yang ditarget itu menggunakan energi yang sangat banyak. Oleh sebab itu pemanasan itu sangat penting. Kemudian di situ baru yang ditekankan itu untuk jalan cepat itu yaitu langkah kaki dan tumit itu harus lurus ya. Kemudian tangan digerakkan sama untuk memukul bola. Jadi pada intinya atletik ini merupakan induk semua olahraga. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu mother of sport, ibu dari olahraga semuanya. Bagaimana sikap kaki saat melakukan jalan cepat? Nah, di situ ada pertanyaannya, bagaimana cara melakukan sikap kaki pada jalan cepat? Saat melakukan jalan cepat, sikap kakinya itu pertama itu harus disesuaikan dengan gerakan tangan. Jadi pada saat kaki kanan melangkah ke depan,
diiringi dengan tangan kiri yang diayun ke arah depan. Kemudian kaki dan tumit itu dalam keadaan lurus. Jadi khusus untuk jalan cepat ini yang diutamakan itu kaki dan tumit harus lurus, selalu lurus, vertikal, tidak boleh bengkok. Kalau lari kan ada bengkoknya dan ada saat melayangnya. Kalau jalan cepat itu ada salah satu kaki selalu bertumpu di tanah. Kemudian ada lagi, Pak? Udah. PR-nya banyak betul, ya. Kan waktunya juga lama, 7 hari itu. Terus tugas yang utama itu ya, yang di classroom, yang 5 soal, cuma 5 soal aja kok. Cuma 5 soal aja, kalian boleh ketik, kemudian nanti berupa file baru di-upload ya. Kemudian prakteknya ya, kalian lakukan masing-masing. Jangan lupa pakai masker di luar ya. Pakai masker, sarapan dulu sebelum olahraga 2 jam minimal ya. Kemudian jalan cepatnya itu di waktu selama setengah jam atau 30 menit. Tugas ini kalian lakukan di rumah. Boleh dengan ayah, boleh dengan kakak. Asal tidak berkerumun ya. Jadi dengan keluarga inti boleh, asal dengan tidak orang lain. Kemudian tugas ini tidak divideokan ataupun difoto. Jadi cukup dilakukan di rumah saja. Yang dikumpulkan hanya tugas pengetahuan ya di classroom. Mungkin ada yang masih ditanyakan lagi? Tidak ada. Jadi sekali lagi ya, tugasnya yang di classroom Ibu ingatkan ada 5. Tugasnya yaitu mulai menanyakan tentang star, kemudian ayunan lengan, ayunan kaki, posisi badan, dan yang terakhir itu memasuki finish ya. Itu kalian bisa dicari di buku paket atau di buku Erlangga atau di yang lainnya ya. Kemudian yang tugas prakteknya itu hanya melakukan praktek saja ya. Jalan cepat, nanti kalian putar lagi itu banyak di YouTube tutorial jalan cepat yang benar, nanti kalian ikutin, kemudian kalian praktekkan. Nah, mungkin pertemuan Ibu kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.